Bayangkan kamu sedang berada di kedalaman 838 meter di bawah ombak laut Bali. Jarak pandang tertutup rapat oleh air laut yang berwarna hitam kelam. Suhu air merosot tajam dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jutaan ton air dari segala penjuru menciptakan tekanan hidrostatis yang sangat ekstrim. Tekanan raksasa ini memiliki kekuatan fisik nyata untuk meremukkan objek baja padat seketika. Di dasar palung inilah KRI Nanggala 402 beristirahat dengan tenang. Di dalam sisa-sisa lambung kapal selam tersebut, 53 prajurit pilihan dari Satuan Hiu Kencana TNI Angkatan Laut tertidur lelap. Mereka kini menyatu dengan lautan, menjalankan tugas penjagaan abadi. Peristiwa tenggelamnya kapal selam ini pada April 2021 lalu menyisakan duka mendalam, sekaligus membuka mata kita tentang realitas kehidupan di bawah laut. KRI Nanggala membawa sejarah panjang pengabdian militer dan rutinitas keseharian awak kapal yang sangat berat. Untuk memahami peristiwa ini seutuhnya, kita harus memutar waktu ke masa lalu. Kita perlu melihat wujud asli kapal ini saat masih aktif beroperasi membelah samudra. Mari kita bedah alasan utama kapal selam ini dibeli, fungsi strategisnya bagi pertahanan laut negara, serta detail desain teknis di dalam perut bajanya. Setelah kita paham betul anatominya, kita akan melangkah masuk menyusuri lorong sempitnya. Kita akan merasakan langsung udara kabin yang dihirup para prajurit dan mengamati cara mereka bekerja menjalankan prosedur militer dengan presisi tinggi, sesaat sebelum laut memeluk mereka selamanya. Mari kita mundur sebentar ke akhir dekade 1970-an. Saat itu, ketegangan militer global sedang meningkat tinggi akibat Perang Dingin. Posisi geografi Indonesia menempatkan negara kita di antara dua samudra besar. Perairan kita membentang amat luas, membungkus ribuan pulau, dan menghubungkan banyak jalur navigasi internasional yang vital. Kondisi perairan terbuka ini menuntut kehadiran penjaga bawah air yang mematikan dan tersembunyi rapat dari pantauan radar musuh. Pemerintah Indonesia merespon situasi ini dengan mengambil langkah strategis berskala besar. Angkatan Laut memesan armada kapal selam baru langsung dari Jerman Barat. Pilihan utama jatuh pada kapal kelas 209-1300. Pengerjaan fisiknya dilakukan di galangan kapal Howaldtswerke Deutsche Werft atau HDW di kota Kiel. Pemilihan kelas 209 adalah keputusan teknis yang sangat diperhitungkan. Desain ini merupakan standar emas kapal selam diesel elektrik paling laris dan sukses di seluruh dunia pada dekade tersebut. Berbagai angkatan militer dari puluhan negara mempercayakan garis pertahanan bawah air mereka pada desain solid buatan Jerman ini. Pada tahun 1981, kapal selam ini resmi bergabung memperkuat jajaran Korps Hiu Kencana TNI Angkatan Laut. Ia meluncur ke perairan Nusantara bersama saudara kembarnya, KRI Cakra 401. Nama yang disematkan padanya adalah KRI Nanggala 402. Kata Nanggala memiliki akar sejarah militer dan budaya yang dalam. Nama ini diambil langsung dari senjata pusaka milik Prabu Baladewa dalam epik pewayangan. Pusaka Nanggala memiliki reputasi melegenda sebagai senjata tempur dengan daya hancur yang amat masif. Pemberian nama ini sepenuhnya mewakili tugas utama kapal tersebut. KRI Nanggala memikul tanggung jawab penuh sebagai senjata pemukul taktis dan pelindung garis depan kedaulatan di kedalaman laut kita. Mari kita bedah wujud fisik kapal selam kelas 209 ini. Dimensinya mencapai panjang 59,5 meter dengan lebar lambung 6,2 meter. Struktur baja tekannya dirancang secara presisi untuk menahan himpitan air laut di kedalaman ratusan meter. Bentuk badannya silindris dan memanjang, membelah arus air lautan dengan hambatan yang sangat minim. Di sektor penggerak utama, KRI Nanggala mengandalkan sistem propulsi diesel elektrik yang efisien. Sebuah motor listrik raksasa buatan Siemens bertugas memutar baling-baling tunggal di bagian buritan. Motor ini menyedot tenaga dari deretan sel baterai berbobot ratusan ton yang tersusun berlapis di kompartemen paling bawah. Saat daya baterai mulai menyusut, kapal akan naik perlahan ke kedalaman periskop dan memunculkan tiang snorkel.
Mesin diesel kemudian menyala menghisap udara segar dari atas permukaan laut, membakar bahan bakar solar, dan mengisi penuh kembali seluruh kapasitas baterai tersebut. Kekuatan hancur KRI Nanggala bersarang rapat di bagian moncong haluan. 8 tabung peluncur torpedo berdiameter 21 inci mendominasi wajah kapal selam ini. Kapal ini mengangkut belasan torpedo tipe SUT, singkatan dari Surface and Underwater Target. Ledakan hulu ledak dari satu unit torpedo SUT memiliki energi yang sanggup mematahkan tulang punggung lambung kapal perusak berbobot ribuan ton menjadi 2 bagian seketika. Perpaduan mesin listrik yang senyap dan persenjataan berat ini menjadikan KRI Nanggala sebagai pemburu bawah laut sejati. Operasi utamanya mencakup penyusupan jauh ke dalam wilayah pertahanan lawan secara rahasia. Kapal ini bertugas mengumpulkan data intelijen maritim, mengawasi pergerakan armada asing, dan selalu berada dalam posisi siap menghancurkan target strategis saat komando tempur diberikan. KRI Nanggala menyandang status sebagai veteran tempur dan ujung tombak operasi intelijen maritim. Selama 4 dekade penuh, lambung baja ini rutin membelah arus bawah laut Nusantara untuk menjaga batas kedaulatan negara. Jejak operasinya membentang jauh melintasi berbagai palung laut dari ujung barat perairan Sumatera hingga tepian timur lautan Papua. Tugas operasionalnya bertumpu kuat pada pengumpulan data intelijen di titik-titik perbatasan yang rawan konflik militer. KRI Nanggala selalu menyelam senyap menyusup ke wilayah perairan sengketa. Kapal selam ini menempatkan dirinya dalam posisi taktis untuk mengamati secara langsung pergerakan armada laut negara tetangga. Kru kapal dengan sangat teliti mencatat kekuatan mesin lawan, mendengarkan frekuensi komunikasi radio, dan memetakan pola patroli kapal-kapal perang asing tersebut dari balik lensa periskop. Peran vitalnya terlihat sangat jelas saat terjadi ketegangan perbatasan yang memanas di Blok Ambalat. KRI Nanggala langsung mengambil posisi tempur di garis depan medan operasi. Kehadiran siluman bawah air ini menciptakan efek gentar yang luar biasa masif secara psikologis dan taktis. Kekuatan intai dan ancaman dari tabung torpedonya berhasil memaksa armada militer asing menarik mundur kapal-kapal perusak mereka dari wilayah perairan Indonesia. Pengalaman mengawal samudra selama puluhan tahun membuat kapal ini kenyang menelan garam lautan. Angkatan Laut secara berkala menarik kapal selam ini dari garis depan untuk menjalani proses perawatan menyeluruh. KRI Nanggala terbang ke galangan kapal di Korea Selatan untuk membelah lambung tekannya, memperbaharui instrumen kelistrikan, menanamkan sistem sonar pasif modern, dan memasang perangkat radar navigasi versi terbaru agar selalu tajam memburu sasaran. Mari kita melangkah masuk ke dalam perut lambung baja ini. Berada di dalam KRI Nanggala menuntut tubuhmu untuk terus beradaptasi dengan kondisi sekitar. Kamu harus merunduk dalam-dalam setiap kali melangkah melewati sekat pintu kedap air. Ruang gerak menyempit secara drastis. Kabel-kabel tebal, deretan pipa seukuran lengan, dan panel instrumen logam berjejal memenuhi seluruh permukaan dinding hingga langit-langit kabin. Jarak antar kru sangat rapat, membuat bahu mereka kerap bersinggungan saat berpapasan di lorong. Di kompartemen istirahat, para awak kapal menjalankan ritme tidur bergilir yang dikenal dengan sistem hot bunking. Ranjang susun besi dipasang saling berhimpitan untuk memaksimalkan setiap sentimeter ruang. Seorang prajurit merebahkan punggungnya di atas matras yang masih menyisakan suhu hangat. Matras tersebut menyimpan sisa hawa tubuh dan uap keringat dari rekan yang baru saja bangkit untuk mengambil alih tugas jaga. Waktu istirahat ini berlangsung singkat, selalu ditemani dengungan konstan dari generator kelistrikan utama kapal. Sistem sirkulasi memutar udara yang sama berulang kali ke seluruh penjuru ruangan. Paru-paru menghirup udara yang terasa padat dan lembab. Hidung menangkap aroma tajam uap oli mesin, sisa bahan bakar solar, cairan freon pendingin, dan embusan nafas puluhan pria dewasa yang bercampur menjadi satu kesatuan pekat. Semakin lama kapal menyelam menjauhi permukaan, suhu kabin merambat naik secara pasti. Hawa panas menempel membasahi seragam para awak yang duduk berkonsentrasi di pos masing-masing. Realitas hidup di dalam tabung logam ini membentuk tingkat disiplin fisik dan mental yang amat tinggi. Setiap perpindahan beban tubuh di atas pelat lantai besi memperhitungkan keseimbangan matematis.
Kru kapal bertukar instruksi komando menggunakan nada suara rendah dan tegas. Pergerakan fisik mereka sangat terukur demi mempertahankan titik berat dan kesenyapan kapal. Keselamatan seluruh nyawa di dalam ruangan kedap ini bersandar sepenuhnya pada ketelitian kerja tim dan fokus tajam setiap individu. Pagi itu, 21 April 2021, KRI Nanggala bersiap menjalankan misi krusial di perairan utara Bali. Agenda utama hari itu mencakup latihan penembakan torpedo berhulu ledak asli jenis SUT. Proses pelepasan senjata seberat ratusan kilogram dari tabung peluncur ini menuntut perhitungan matematis tingkat tinggi dan eksekusi mekanis yang sangat presisi. Suasana di pusat komando memadat oleh konsentrasi penuh para awak. Komandan kapal memberikan instruksi penyelaman dengan artikulasi suara yang tegas. Lengan para prajurit bergerak sigap memutar roda katup baja berukuran besar. Aliran deras air laut menderu masuk membanjiri ruang balas utama. Air laut menekan keluar sisa udara dan menambah beban bobot kapal secara drastis. Moncong haluan KRI Nanggala merunduk pasti menembus lapisan ombak permukaan. Sisa cahaya matahari pagi tersapu dari lensa periskop seiring bertambahnya kedalaman. Ruang kabin segera beralih mengaktifkan mode siaga tempur dengan pendar cahaya merah temaram. 53 personel Angkatan Laut berdiri menempati stasiun tugas masing-masing. Pandangan mereka terkunci rapat memonitor pergerakan lambat jarum indikator tekanan luar, sirkulasi suplai oksigen pelaut, dan ritme garis di layar sonar pasif. Menyelam darurat! Isi penuh tangki belas! Cepat! Lampu utama padam sepenuhnya. Tenaga penggerak kapal terputus seketika. Kegelapan pekat langsung menyergap seluruh kompartemen. Lampu darurat kemudian menyala menyorotkan pendar merah redup ke wajah para awak. Haluan KRI Nanggala menukik tajam membelah air menuju dasar palung. Talikan gravitasi menyeret tubuh para awak dengan sangat kuat ke arah haluan. Tangan mereka mencengkeram erat tuas baja, roda katup, dan pipa hidrolik di sekeliling kabin untuk mempertahankan posisi berdiri. Keringat mengucur deras membasahi dahi dan seragam mereka. Tekanan air laut menghantam lambung luar kapal dengan kekuatan masif. Pelat baja tebal pelindung kapal mengerang keras merespons beban hidrostatis raksasa tersebut. Suara material logam melengkung bergema nyaring memenuhi ruangan kedap udara. Jarum indikator kedalaman berputar sangat cepat melewati batas merah keamanan operasional. Berbagai peralatan berat meluncur jatuh menghantam sekat dinding kompartemen. Alarm darurat melengking tajam memekakkan telinga seluruh awak di dalam kabin. Para prajurit hiu kencana merespons krisis darurat ini dengan pengerahan fisik maksimal. Mereka berjuang mengaktifkan sistem hembus darurat secara manual. Lengan dan bahu mereka mengerahkan tenaga penuh memutar tuas katup udara bertekanan tinggi. Langkah ini bertujuan memompa udara masuk ke dalam tangki balas demi menguras air laut dan mengembalikan daya apung kapal. Seluruh otot tubuh mereka bekerja ekstra keras menahan keseimbangan di atas pelat lantai baja yang miring semakin curam. Pada titik kedalaman tertentu, hukum fisika mengambil alih ruang sepenuhnya. Setiap kapal selam memiliki batas toleransi maksimal yang disebut crush depth atau kedalaman hancur. Saat KRI Nanggala melewati batas ini, tekanan hidrostatis menghancurkan lambung baja secara implosif. Air laut bertekanan raksasa merangsek masuk dan menyapu seluruh kompartemen dalam hitungan milidetik. Proses runtuhnya struktur baja padat ini terjadi seketika, jauh lebih cepat dari kedipan mata. 53 prajurit hiu kencana berjuang memulihkan posisi kapal hingga batas akhir kesadaran. Tangan mereka tetap teguh memegang tuas kendali di tengah guncangan hebat. Semboyan Wira Anantarudira yang bermakna tabah sampai akhir terwujud nyata dalam keteguhan tindakan mereka hari itu. Mereka menuntaskan sumpah prajurit di tengah pekatnya dasar laut. Kini, KRI Nanggala 402 beristirahat dengan tenang di palung utara Bali. Lambung bajanya menyatu dengan dasar samudra. Para kru kapal melanjutkan tugas mereka di alam yang berbeda. Dalam tradisi Angkatan Laut, mereka kini menyandang status on eternal patrol atau melaksanakan patroli abadi, menjaga kedaulatan perairan Nusantara untuk selamanya.
Tekan tombol like jika penelusuran ini membantumu memahami kerasnya realitas kehidupan prajurit kapal selam. Subscribe ke channel Kopral Gondrong untuk terus mengikuti pembedahan sejarah militer dan alutsista lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sebutkan topik pertempuran mana lagi yang perlu kita angkat ke permukaan. Sampai jumpa di medan tugas berikutnya.